Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Salma. Saya dari kelas Alternatif Penyelesaian Sengketa A. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau ADR. Apa sih arti ADR? ADR merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa di luar pengadilan secara kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap suatu konflik atau sengketa yang bersifat menang-menang atau win-win. Lalu apa sih arti mediasi? Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau acara mufakat dengan bantuan pihak netral sebagai penengah atau mediator yang bertugas untuk memberikan bantuan yang bersifat prosedural maupun substansial guna mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak. Adapun karakter dari mediasi: 1. Dilakukan secara sukarela. 2. Pemutus yakni para pihak. 3. Jika tercapai kesepakatan dapat dilaksanakan sebagai kontrak. 4. Pihak ketiga dipilih oleh para pihak dan bertindak sebagai fasilitator. 5. Derajat formalitasnya biasanya informal dan tidak berstruktur. 6. Aturan pembuktiannya tidak ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. 7. Hubungan para pihak yakni kooperatif kerjasama. 8. Proses penyelesaiannya dengan presentasi bukti, argumen, dan kepentingan tidak mengikat. 9. Fokus penyelesaian untuk masa depan. 10. Hasil yang didapat kesepakatan yang diterima kedua belah pihak win-win solution. Ke-11. Tidak terbuka untuk umum atau private. Dan yang terakhir, jangka waktu segera 3-6 minggu. Unsur-unsur mediasi. Mediasi mengandung unsur-unsur, yakni yang pertama, mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan. 2. Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian. 3. Mediator yang terlibat harus diterima oleh para pihak yang bersengketa. 4. Mediator yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung. 5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Apakah keuntungan mediasi? Keuntungan dari proses mediasi ini adalah digambarkan sebagai proses yang hati-hati, teliti, tidak mahal, dan prosedurnya sederhana. Prosesnya memungkinkan para pihak untuk menerangkan apa yang menjadi inti kendala, masalah, ataupun keinginan dan harapannya tanpa berhadapan langsung dengan pihak lawan. Mediator yang boleh dikatakan bersifat pasif dan netral dapat bertindak menjadi pendengar yang baik dan membuat suatu pihak membuka tabir masalah. Hal mana tidak mungkin dan sulit kalau dilaksanakan di peradilan. Pihak bersengketa akan melihat kepentingan serta kedudukan pihak lain dengan pandangan yang berbeda. Lalu, apakah kelebihan dan kekurangan mediasi? Kelebihan mediasi: 1. Proses cepat. 2. Bersifat rahasia. 3. Tidak mahal. 4. Adil. 5. Pemberdayaan individu. 6. Keputusan yang hemat. Dan yang ke-7, keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu. Proses ini juga mengandung beberapa kekurangan. Misalnya, proses ini berdiri sendiri di luar sistem hukum yang ada sehingga tata caranya benar-benar diserahkan kepada pihak yang bertikai. Sementara, kendala untuk menetapkan mekanisme proses mediasi di antara para pihak dapat menjadi kendala potensial dalam memulai awal proses. Di samping itu, faktor kejujuran dan itikat baik merupakan faktor yang sulit untuk diakur daripada para pihak. Sementara, faktor-faktor yang tadi sangat esensial dalam proses ini. Di samping itu, faktor keprihatinan serta alasan yang mendasari saran mediator merupakan alasan sangat manusiawi yang berpotensial menjadi masalah. Para pihak dapat saja merasa mediator bersebelah atau tidak jujur, sehingga kalau faktor kenetralan dipertanyakan, maka kelanjutan proses ini dapat menjadi rancu. Lalu bagaimana ya tahapan mediasi? Pertama, dimulai dengan memulai proses mediasi. 1. Mediator memperkenalkan diri dan para pihak. 2. Menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi. 3. Menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator. 4. Menjelaskan prosedur mediasi. 5. Menjelaskan parameter kerahasiaan. 6. Menguraikan jadwal dan lama proses mediasi. 7. Menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan. Dan yang terakhir, memberikan kesepakatan kepada para pihak untuk bertanya dan menjawabnya.
Selanjutnya ada merumuskan masalah dan menyusun agenda, yaitu mengidentifikasi topik-topik umum permasalahan, menyepakati subtopik permasalahan yang akan dibahas, dan menentukan urutan subtopik yang akan dibahas dalam proses perundingan, menyusun agenda perundingan. Selanjutnya ada mengungkapkan kepentingan tersembunyi. Dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara langsung, yakni mengemukakan pertanyaan langsung kepada para pihak, dan cara tidak langsung, yakni mendengarkan atau merumuskan kembali pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh para pihak. Selanjutnya ada membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa, yaitu mediator mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada pola pikiran yang posisional, tetapi harus bersikap terbuka dan mencari alternatif penyelesaian pemecahan masalah secara bersama. Selanjutnya ada menganalisa pilihan penyelesaian sengketa, yaitu mediator membantu para pihak menentukan untung dan ruginya jika menerima atau menolak suatu pemecahan masalah. Mediator juga mengingatkan pada para pihak agar bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal. Selanjutnya yaitu proses tawar-menawar akhir. Pada tahap ini, para pihak telah melihat titik temu kepentingan mereka dan bersedia memberi konsensi satu sama lainnya. Mediator membantu para pihak agar mengembangkan tawaran yang dapat dipergunakan untuk menguji dapat atau tidak tercapainya penyelesaian masalah. Lalu yang terakhir ada mencapai kesepakatan formal. Para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak untuk melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.